Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasabi. Saya merupakan alumni dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya angkatan 2017. Di malam ini saya akan menyampaikan materi mengenai machine learning di geofisika. Oke, yang pertama ada outline, ada terms, pengertian-pengertian, introduction, kemudian ada proses, dan juga ada contoh dari penerapan machine learning di geofisika itu sendiri. Yang pertama, eh, yang perlu kita ketahui itu apa sih AI, machine learning, dan deep learning itu. Nah, yang pertama itu AI itu merupakan suatu bidang yang kita membuat sistem gitu. Yang mana ini memerlukan eh, seperti kita menduplikat bagaimana kepintaran manusia itu kita pakai untuk dimasukkan ke mesin gitu. Sehingga nantinya kita bisa memakai kepintaran ini, kepintaran yang sudah kita buat untuk melakukan berbagai tugas gitu. Seperti misalnya voice recognition dan segala macamnya atau face recognition itu bisa dilakukan. Seperti misalnya kita kan sebagai manusia kita ketika kita melihat wajah teman kita gitu. Oh, kita kita kenal gitu. Si ini gitu, si A, si B. Nah, begitu juga kita menerapkan atau kita memberikan kemampuan ini ke mesin gitu. Sehingga dia mempunyai kecerdasan untuk mengenali hal tersebut. Sehingga komputer ini atau mesin ini akan bisa mengenali, oh si A, si B, si C gitu. Itu artificial intelligence. Kemudian di dalam artificial intelligence sendiri ada subnya. Kalau misalnya dilihat dari sini, irisan diagram Venn-nya itu dalam artificial intelligence itu ada machine learning gitu. Nah, machine learning ini sebenarnya apa? Ini merupakan bagian dari artificial intelligence. Nah, machine learning ini merupakan sistem yang kita buat gitu. Jadi di dalam artificial intelligence itu, kenapa dia bisa tahu si A, si B, si C? Karena di dalam itu kita sudah membangun istilahnya model machine learningnya supaya dia bisa mengenali untuk mengenali si A, si B ataupun si C gitu, atau untuk tas-tas lainnya gitu. Dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kemudian di sini ada lagi, di dalamnya ada deep learning. Ini lebih dalam lagi. Sesuai dengan namanya deep learning, jadi kita akan melakukan training gitu untuk melakukan suatu task atau tugas seperti tadi mengenali sesuatu, mengklasifikasi atau mungkin mengestimasi. Dengan deep learning itu bisa, machine learning pun bisa. Tapi deep learning itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks gitu, yang lebih rumit, yang perlu eh, komputasional intensif gitu. Nah, kemudian di sini tas-tas yang kompleks ini itu bisa kita estimasi penyelesaiannya menggunakan deep learning. Di geofisika sendiri itu ada banyak eh, ada macam-macam lah. Itu hal atau tas yang bisa kita terapkan deep learning ataupun machine learning ini. Selanjutnya di sini karena kita ingin menerapkannya di geofisika ya. Nah, pertama kita harus tahu lah geoscience gitu. Karena secara umum geofisika ini merupakan bagian dari geoscience kan. Nah, geoscience sendiri itu merupakan bidang studi saintifik yang meneliti bumi dengan berbagai macam komponen seperti ocean, ada atmosfer, ada sungai, bahkan dalam bumi gitu. Nah, di sini untuk geoscience ini eh, mengcover secara menyeluruh gitu, seperti geologi, paleontologi, seismologi, atau kita kayak kita geofisik gitu. Nah, di sini untuk geoscientist sendiri, untuk geoscience, geoscientist ini menggunakan tool-tool atau teknik gitu untuk mengidentifikasi bumi atau mengenali bumi. Ada yang menggunakan chemistry, ada menggunakan fisik, yaitu kita geofisika. Ada menggunakan biologi, ada menggunakan matematika. Banyak cara untuk mengapproach itu. Nah, di sini seperti di gambar sini
Ini ruang lingkup, ya kita bisa bilang geoscience. Nah, kalau misalnya geofisika sendiri, kita tahu kalau misalnya kita banyaknya bermain di bawah permukaan. Kita mengidentifikasi bawah permukaan. Entah dia near surface ataupun lebih dalam lagi gitu. Di situ ranah bermainnya geofisika. Nah, selanjutnya di sini secara umum geofisika itu kita bisa menunjukkan prosesnya itu ada seperti pengambilan data, preprocessing, processing, interpretation, modeling, dan simulation, gitu. Dan kita tahu juga eh, ada berbagai macam metode gitu di geofisika. Ada gravity, magnetic, seismic, elektromagnetik, elektrik, ada radiometrik. Nah, di sini untuk geofisika sendiri itu kita meneliti bumi tadi menggunakan sifat-sifat atau properti fisis yang ada di bumi secara fisika gitu kan. Seperti tadi ini tadi ada gravity, kita mengukur gravitasi gitu. Mengukur gravitasi, kemudian kita bisa tahu bagaimana bawah permukaannya. Kita mengukurnya di atas permukaan, tapi kita bisa tahu apa yang terjadi di bawah permukaan. Apa yang kita tidak bisa lihat mata, itu kita bisa estimasikan di geofisika ini. Misal yang lain lagi misalnya seismik. Ini seismik ini kita bisa melihat juga perlapisan-perlapisan bumi seperti apa, itu lapisannya seperti apa. Kita bisa memakai seismik ini misalnya untuk eksplorasi atau mungkin untuk mitigasi. Itu berbagai macam pengaplikasian gitu di geofisika. Kemudian misalnya elektrik ini, geolistrik gitu, itu di ranah yang lebih dangkal gitu kan. Kita bisa mengestimasi atau mencari eh, sumber daya misalnya air gitu, sumber akuifer, atau mungkin kita bisa meneliti potensi terjadinya longsor gitu. Itu bisa kita lakukan. Ada misal contoh lagi radiometrik. Radiometrik ini kita mengukur radiasi dari bumi. Yang biasanya ada yang namanya eh, pengukuran airborne gitu. Di sini ada juga alat radiometrik yang dipasang di situ. Jadi kita bisa mengukur nilai gamma ray dari masing-masing unsur radioaktif, misalnya thorium atau potasium gitu. Itu kita bisa ukur gitu. Nah, kemudian ketika kita udah ukur itu, manfaatnya atau apa yang informasi yang kita bisa dapat? Kita bisa dapat oh tanahnya apa, jenisnya, segala macam yang kita bisa tahu. Nah, di sini kita bisa juga masukkan machine learning ke dalam sini gitu untuk memetakan gitu kan. Untuk memetakan litologi misalnya litologi batuan gitu di atas permukaan. Itu kita bisa identifikasi gitu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada proses juga di machine learning ataupun deep learning gitu. Nah, di sini kalau kita lihat pembagiannya, proses machine learning itu atau deep learning itu ada preprocessing, preprocessing data, kemudian modeling. Nah, di sini kalau misalnya diperhatikan di geofisika ada modeling, di machine learning ada modeling. Nah, sebenarnya modeling di geofisika sama machine learning itu ada perbedaan. Nah, modeling di geofisika sendiri itu kita lebih ke membuat model bawah permukaan misalnya. Misal 3D model atau 2D gitu. Misal model perlapisan bawah permukaan kita bisa buat gitu. Nah, namun di machine learning itu di sini machine learning modeling itu menunjukkan model matematika gitu. Atau misalnya model statistik yang menunjukkan eh, bagaimana data kita gitu. Misal, kalian pasti udah tahu model yang sederhana lah dari matematika. Ini kita bisa sebut model Y sama dengan M, X,
plus C. Nah, nanti kalau misalnya kalian punya data gitu, misal ada dua data, ada misalnya satu data pertama ya, misalnya itu nilainya 3, terus data kedua itu nilainya 5, data ke hmm, oke, data kedua apa urutan baris keduanya itu misalnya ini 1, terus di sini itu 3. Nah, kita bisa mengestimasi model ini gitu dengan ini. Kita bisa mengestimasi M-nya itu berapa. Kalau dari sini kita bisa dapat dengan cara melihat selisihnya misalnya. Atau dapat M ya. Ini kalau misal kita contoh bikin plot aja gampangnya. Ini misalnya 3 dengan 5. Ini satu ini kita anggap X, ini Y ya. Ini 3, misalnya di sini 3 dan 5. Ini 5 misalnya. Ini 3. Terus di sini ada 1 sama 3 di bawahnya. Kita bisa dapat garis lurus gitu di sini. Nah, garis lurus yang mencerminkan data ini gitu. Ketika kita mengestimasi, misal di sini selisih dari 3 dengan 1 ini 2. Untuk mencari gradien ya. Berarti kita selisihkan. Terus ini juga 2 gitu di Y-nya. Yang tabel kedua. Jadi selisihnya adalah Y per X kan. Untuk M. M sama dengan Y per X. Jadi 2/2. Itu 1. Ini 1X plus C-nya itu intercept. Kalau misalnya kita masukkan nilai 3, nah kita misalkan nilai 1, maka hasilnya 3 gitu. Nah, kalau misal kayak gitu, artinya interceptnya adalah 2 kan. Nah, oleh karena itu di sini kita dapat ini model sederhana dari machine learning nih. Ini linear, bisa bilang linear regression gitu. Nah, di sini kita dapat hubungan antara data 1 dengan data 2 ini. Kita dapat Y sama dengan X plus 2 gitu. Nah, ini di dalam machine learning yang disebut model. Nah, kemudian ada model-model lain yang yang sudah banyak dipakai lah di dunia machine learning. Misal di contoh di sini ada KNN, K-nearest neighbor. Untuk K-nearest neighbor di sini itu kalian mengestimasi gitu atau melakukan ini prinsipnya algoritmanya adalah klasifikasi. Jadi kita mengklasifikasi suatu titik itu sebagai apa gitu. Contoh, di sini ada beberapa titik. Ada bulat, ada kotak, ada segitiga. Nah, kemudian kita coba, misalnya kita estimasi titik ini, yang di tengah ini, kita golongkan sebagai apa gitu. Apakah dia bulat, segi empat, atau segitiga gitu. Nah, sesuai dengan namanya, kan nearest neighbor. Oleh karena itu, kita akan em, menentukan titik ini tuh sebenarnya apa dengan melihat titik terdekatnya dari dia. Misal contoh di sini, kalau dilihat dia lebih dekat dengan merah. Artinya titik di sini kita bisa estimasi merah gitu. Nah, kemudian untuk Keynes Ekbor itu ada nilai apa ada istilahnya K-nya itu artinya berapa banyak neckbore yang kita sampel gitu. Misal contoh kita sampel di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 neckbore. Artinya kita mengsampel 5 titik terdekat dari titik ini. Nah, setelah didapat 5 titik terdekatnya, kita melihat mayoritasnya itu apa.
modusnya itu apa. Oh, kalau di sini dilihatnya merah gitu. Artinya titik ini merah. Kalau misalnya yang lebih banyak hijau, maka akan dikategorikan sebagai hijau di sini. Itu kayak nearest neighbor. Nah, kemudian di sini ada juga model namanya SVM, Support Vector Machine, yang mana di sini cenderung sederhana lah di apa untuk dipahami gitu. Gimana kalau misalnya di sini kita punya dua eh, kelas gitu. Nah, di sini kita mengestimasi titik paling optimum, sorry, garis paling optimum yang bisa membagi kelas ini. Oh, paling optimum ternyata garis ini yang merah ini. Dia optimum untuk membagi yang hijau dengan yang biru. Sehingga di sini algoritma SVM di sini juga dipakai untuk melakukan klasifikasi gitu. Jadi ketika kita punya data, nanti dicari hubungannya, kemudian kita estimasi menggunakan model-model ini, kita lihat oh seberapa optimumnya, maka nanti kita bisa simpan dan kita apply di data yang lain gitu, yang serupa, sehingga kita bisa mengestimasi eh, kelasnya itu apa gitu di sini, mengklasifikasikan itu kita bisa lakukan. Kemudian di sini ada yang namanya decision tree gitu. Nah ini decision tree juga sederhana, kayak kalau misalnya kita bisa bilang jika ini maka ini, selain itu apa gitu dilakukan. Nah misal di sini kita mau memutuskan untuk membeli buah misalnya. Gitu. Oke, misal kita mau memutuskan untuk beli buah. Nah, misal kita mau beli buah nih, apa yang pertama kita lihat? Apakah dia busuk gitu misalnya? Atau misalnya apa harganya misalnya? Nah, dari harga dulu misal. Apakah dia murah? Ini misalnya murah. Apakah dia mahal gitu? Nah, kemudian kita milih yang mana gitu? Apakah misalnya murah? Kita lihat lagi setelah oh kita pengen murah misalnya ya. Atau kita mau lihat yang murah dulu. Murah ini kita lihat oh apakah dia bagus buahnya atau enggak? Bagus atau tidak gitu. Misal ini jika iya, ini jika tidak. Apakah dia bagus atau tidak atau apakah dia busuk atau enggak gitu misalnya. Nah, misalnya dia bagus nih. Oke, kita dapat nih satu misalnya kelas. Ini juga ada kelasnya. Kemudian misalnya mahal juga gitu. Misalkan ini ada bagus atau eh, enggaknya atau tidak, bagus atau busuk gitu. Nah, maka di sini kita bisa dapat masing-masing kelas gitu kan. Misal ini murah bagus, artinya oh ini paling bagus misalnya ya. Karena udah murah, kualitasnya bagus gitu. Misal ini A gitu kan. Ini ada murah tapi tidak bagus. Terus ada mahal tapi bagus. Misal ini B. Murah tapi tidak bagus, kita misalnya anggap itu C. Terus mahal tapi tidak bagus, kita anggap itu D. Nah, di sini
Untuk disentri itu prinsip kerjanya sama seperti ini. Jadi kita punya data misalnya. Kita punya data, buahnya udah kita contoh lah. Kita bisa melihat buah kan. Kualitasnya gimana, harganya berapa gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat buahnya itu punya harga murah dan dia bagus, oh kita anggap itu A gitu kan langsung. Kalau misalnya dia mahal, terus kualitasnya bagus, kita anggap dia B langsung kan. Nah, jadi dari sini kita menyusun gitu, menyusun bagaimana kerangka dari istilahnya model itu. Apabila nanti ada data yang dimasukkan, kita langsung bisa tahu atau kita bisa langsung memutuskan yang mana dan yang mana gitu. Jadi kayak misalnya contoh buah tadi, kita bisa memutuskan yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana yang C, yang mana yang D gitu. Itu kita bisa memutuskan dari situ. Kemudian di sini ada juga yang namanya random forest gitu. Random forest. Nah, ada di season 3 ada random forest. Tree forest. Sesuai dengan namanya juga. Ini tree, artinya dia cuma satu skema seperti ini. Tapi random forest itu akan banyak bentukan tree-tree kayak gini. Yang seperti ini, itu akan terduplikat banyak gitu. Nah, mirip seperti season 3, cuman lebih kompleksnya tree-nya itu lebih banyak gitu. Kemudian ada yang banyak kita dengar mungkin ya sekarang-sekarang ini gitu. Neural network. Neural network itu kayak menduplikasi gitu sistem saraf, cara berpikir gitu. Itu yang dia coba duplikat gitu dari manusia. Nah, untuk cara kerjanya sendiri untuk neural network itu ada yang namanya ini secara umum ya. Karena neural network ini sendiri ada banyak. Ada misalnya contoh convolutional neural network, ada physics driven neural network dan lain-lain. Nah, di sini ada parameter atau feature input atau layer input itu, input layer. Kemudian ada hidden layer dan ada output layer. Nah, jadi di sini em, prinsipnya kita sudah punya misalnya data gitu. Kita punya data eh, input dan kita tahu outputnya seperti apa gitu. Nah, maka neural network ini akan mengestimasi. Nah, apa yang diestimasi gitu? Maka dia akan estimasi skema yang teroptimal untuk mendapatkan output ini gitu. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah dengan memberikan pembobotan. Nah, jadi di neural network ini itu hidden layernya kita bisa atur gitu. Ada misal contoh yang pakai single layer, hidden layer gitu, itu ada. Dan nodes-nya juga kita bisa atur. Nodes atau neuronnya kita bisa atur. Yang bulat-bulat ini, di ilustrasi bulat-bulat ini, bulat-bulat hijau, itu kita bisa atur berapa banyak gitu. Nah, di sini untuk memperoleh hasil ini, maka semua data ini nanti akan mencoba melakukan pembuatan. Misal contoh di titik ini input satu ya, dia akan mau ngasih bobot ke node yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu. Dia kasih pembobotan gitu. Oh, saya kasih misalnya di sini 0,5, di situ 0,1, 0,1, 0,1 gitu misalnya. Yang kedua juga akan ngasih pembobotan juga. Yang ketiga juga begitu. Dan seterusnya akan ngasih pembobotan. Kemudian dari masing-masing node ini, kalau misalnya dia hidden layernya ada banyak atau multi multi hidden layer, maka pembobotan yang pertama ini akan ngasih pembobotan lagi, membuat pembobotan lagi ke hidden layer selanjutnya. Apabila ada lagi di sampingnya ini, maka akan dilakukan hal yang sama gitu. Akan dilakukan pembobotan lagi dan seterusnya. Nah, kemudian
dari yang paling ujung ini, pembuatan layer paling ujung ini dari hidden layer, itu akan melakukan pembuatan juga untuk memperoleh output ini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini setelah dilakukan pembuatan yang pertama kali, kita lihat, oh ternyata masih belum terlalu bagus gitu hasilnya gitu. Errornya masih tinggi. Oleh karena itu, dia akan membalik back propagation. Itu ada yang forward dan backward gitu. Kalau yang forward aja eh, cuma ke depan aja, kalau yang backward juga ke belakang gitu. Nah, jadi nantinya supaya hasil ini bisa lebih akurat gitu, errornya kecil, korelasinya tinggi, maka di sini pembobotannya ini akan diupdate, gitu, diubah, disesuaikan lagi, disesuaikan lagi supaya hasil prediksinya ini lebih pas gitu. Misal tadi yang diawali 0,5, 0,1, 0,1 bisa aja berubah jadi 0,4, 0,3, 0,1, 0,1, 0,1. Seperti itu. Bisa aja komponennya akan berubah gitu dari sini. Sehingga nantinya eh, dilihat lagi kalau misalnya masih belum terlalu bagus akan diupdate lagi. Masih belum terlalu bagus, diupdate lagi, diupdate itu sampai akhirnya kita menemukan model neural network yang terbaik gitu untuk mengestimasi, mengklasifikasi atau memprediksi atau istilahnya regresi suatu data gitu. Kemudian di sini eh seperti yang saya udah jelasin tadi, di sini kan ada evaluation. Di evaluation ini kita menilai akurasi, error dan lain-lain gitu. Secara umum akurasi dan errornya. Seperti tadi, kalau misalnya dia kurang bagus, maka kita lakukan tuning gitu. Parameternya kita ubah parameternya. Biasanya kalau misalnya di sini KNN, misal contoh, kita ubah seberapa banyak neckbore yang kita sampel gitu. Kita bisa ubah. Nah, ketika kita sudah ngubah itu, diubah, kita nemukan parameter atau istilahnya di sini di machine learning itu hyperparameter. Karena parameter ini yang berada langsung di modelnya ini, di dalam algoritma modelnya untuk menentukan keputusan itu, keputusan misal prediksi atau klasifikasi. Nah, di sini ketika eh, dievaluasi, pertama misalnya kurang bagus, kita update hyperparameternya, kemudian masih kurang gitu, diupdate sampai menemukan yang terbaik gitu. Kita bisa mengubah hyperparameter itu untuk memperoleh akurasi yang tinggi dan error yang rendah. Kemudian di sini ada deployment. Deployment ini lebih ke kita langsung istilahnya kita terapkan gitu. Nah, karena tadi modelnya udah kita pilih misalnya yang terbaik, apa yang kita pilih misalnya Random Forest misalnya. Terus setelah dievaluasi akurasinya tinggi, errornya rendah, nah maka oh ini model yang terbaik yang saya bisa pakai untuk data saya gitu. Model machine learning terbaik gitu yang bisa saya pakai atau saya terapkan di data saya. Kemudian dari situ kita terapkan gitu. Misal contoh kalau misalnya kalian melakukan contoh ya, karena kita geofisika mungkin kita bisa kebanyakan tahu lah petrofisika gitu kan. Misal kita melakukan training model machine learning gitu, kita melakukan model proses machine learning itu kita lakukan training di misal kita punya 10 sumur gitu, kita melakukan training di misalnya 9 gitu, 9 sumur. Kita training di 9 sumur,
kita dapat model yang terbagus, itu terbaik, modelnya yang terbaik dengan akurasi tinggi, error rendah, kemudian kita apply gitu model itu, kita apply ke sumur yang satunya gitu. Ketika kita apply, misal kita mau prediksi porosity misalnya, kita training tadi porosity di sumur lain dengan data-data lainnya, kita training, terus kita apply gitu di sumur yang satunya gitu. Kemudian ketika di apply sudah langsung terpredik gitu. Kita bisa langsung dapat nilai porosity-nya, log porosity gitu. Tanpa kita harus menghitung perhitungan petrofisika gitu. Nah, jadi eh, di era yang bisa disebut juga data ini melimpah gitu, big data gitu. Nah, ketika data yang kita punya ini yang sekian miliar data gitu, untuk misalnya contoh well log, kita lakukan training gitu datanya. Kita lakukan training, kita bentuk suatu model gitu. Kita dapat model machine learning yang terbagus gitu. Nah, ketika kita sudah dapat itu, maka untuk proses-proses perhitungan petrofisika selanjutnya gitu, untuk misalnya menentukan elektrofasies, itu lebih ke stratigrafi ya, elektrofasies, atau misalnya perhitungan misal porosity, Fischl, kemudian SW gitu, atau bahkan probability. Nah, ketika udah dapat nih model machine learningnya dengan data yang banyak dari masa-masa lalu, kemudian ketika kita punya data terbaru gitu, kemudian kita apply saja nih model ini, model machine learningnya, maka langsung kita dapat tuh hasilnya tanpa harus kita melakukan perhitungan gitu, perhitungan dari awal. Dan apabila data yang kita punya, data yang baru ini yang kita punya itu banyak, apabila kita lakukan manual satu-satu itu akan memakan waktu, maka dengan adanya machine learning ini, kita apply saja modelnya, maka hasilnya akan langsung kita dapat gitu. Akan memerlukan waktu yang sangat-sangat singkat kalau dibandingkan kita melakukan manual gitu. Itu bisa memangkas waktu. Nah, tapi eh, yang harus dipastikan itu modelnya itu harus bagus. Kalau misalnya modelnya kurang bagus, maka ya kita akan dapat istilahnya misinterpretation intinya. Misal porosity-nya itu eh, ada bagian yang miss gitu nilainya. Misal yang seharusnya ada di formasi itu porosity-nya bagus gitu. Malah ketika diprediksi pakai machine learning-nya, karena misalnya ketika training itu kurang bagus, ketika diprediksi malah dia nggak bagus gitu si porosity-nya di zona itu. Maka machine learning ini sebenarnya kita harus memastikan yang kita buat itu sudah model yang kita buat itu udah bagus untuk diterapkan gitu. Dan karena itu ada biasanya ada training dan validasi atau training, testing, validasi untuk model machine learning. Nah, ada juga penyebabnya mengapa data atau hasil prediksi kita, contohnya itu kurang bagus. Itu salah satu penyebabnya bisa jadi di preprocessingnya juga. Hal paling dasarnya preprocessing ini tadi. Di sini misalnya outliernya masih ada, oleh karena itu seharusnya kita lakukan remove outlier gitu kan. Outlier itu harus kita hilangkan. Misal outliernya masih ada, maka dia akan salah prediksi gitu. Atau misalnya datanya itu tidak berimbang gitu. Scale-nya itu beda-beda dan nilainya itu berbeda jauh, nggak seimbang. Maka kita harus lakukan normalisasi atau standarisasi itu supaya value-nya itu berimbang. Oleh karena itu, ketika diprediksi akan memberikan bobot yang lebih
rata gitu dan lebih real gitu untuk pembobotannya. Terkadang kalau misalnya nilainya tidak berimbang, pembobotan itu bisa aja akan banyak di satu variabel gitu. Pembobotan nilainya akan banyak di satu variabel yang padahal seharusnya variabel lain juga itu punya pengaruh gitu untuk eh, memprediksi properti atau nilai output itu. Seharusnya parameter lain juga itu ada andil gitu. Cuman karena nilainya tidak berimbang, maka dia pembuatan di satu parameter lebih tinggi kadang. Akibatnya akan bisa miss gitu hasil eh, hasil dari interpretasi kita. Nah, kemudian di sini untuk penerapannya di geofisika sendiri untuk machine learning, misal contoh di geofisika juga ada preprocessing, ya kan? Di geofisika juga ada preprocessing data gitu. Yang ada kita misal contoh kita hilangkan bad data tadi mirip lah dengan ini kita hilangkan outlier gitu. eh Salah satu contohnya outlier atau noise misalnya itu kita hilangkan gitu. Nah di sini di machine learning ini kita bisa pakai model machine learning ini untuk apa? Untuk ini, untuk kita salah satunya misal contoh ini contoh di seismik ya, menghilangkan noise atau meminimalisir noise. Ini untuk bagian preprocessing. Misal contoh di sini ada banyak titik-titik ini. Nah, kalau secara konvensional kita melakukan pengaplikasian ya istilahnya filter gitu kan untuk membersihkan ini. Kemudian di sini ada velocity inversion ini atau FWI atau kita bisa bilang prosesnya lah kita bilang. Di sini preprocessing, ini processing, dan ini interpretasi. Nah, di sini untuk bagian velocity inversion ini atau FWI, kalau contoh di sini FWI, full waveform inversion. Di sini data seismik ini, kalau misalnya secara konvensional kita mengapply satu rumus itu untuk membentuk suatu model bawah permukaan seperti ini. Kemudian untuk interpretasi patahan, untuk interpretasi patahan kita sejauh ini misalnya manual kan, manual, manual picking sehingga kita bisa dapat patahan. Gitu. Nah, machine learning di sini kita bisa mengganti proses ini semua dengan machine learning. Di bagian tadi preprocessing untuk noise, di bagian preprocessing tadi untuk menghilangkan noise, kemudian bagian processing untuk membentuk ini modelnya dari bawah permukaan atau velocity model. Kemudian di sini ada menginterpretasi patahan juga bisa dilakukan gitu dengan machine learning atau deep learning. Kebanyakan di kasus geofisika itu karena dia cenderung kompleks, kebanyakan itu menggunakan deep learning. Nah, di sini prinsipnya tuh seperti apa? Jadi, prinsipnya kita punya data yang misalnya contoh ada noise-nya seperti ini. Dan kita juga punya data yang noise itu udah kita bersihkan gitu. Misal kita bersihkan ya bisa lah secara manual atau mungkin kita bikin data sintetik. Kemudian data sintetiknya ini kan otomatis clean tuh karena sintetik. Kemudian kita tambahkan noise untuk dapat data ini. Nah, kemudian dari data ini kita lakukan apa gitu? Kita lakukan training tadi. Data yang awalnya seperti ini, banyak noise-noise-nya. Output yang kita harapkan tuh seperti ini gitu. Inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Mirip seperti ini tadi kan. Contoh, inputnya, outputnya. Nah, kemudian di sini
Ketika kita sudah tahu outputnya seperti apa, inputnya seperti apa, maka di sini model machine learning itu akan bekerja, akan misalnya contoh di sini terjadi pembuatan segala macamnya, pembuatan ini untuk membentuk output ini, sehingga kita bisa eh, melakukan pengaplikasian nanti ke depannya gitu. Setelah kita training nih, kita training, kemudian kita dapat akurasi yang tinggi, error yang rendah, maka model ini kita bisa ambil gitu. Misal kita dapat kita punya data yang serupa seperti ini, tinggal kita apply aja ini ke data yang tadi, yang terbaru gitu. Maka kita akan dapat hasil yang baik gitu, hasil yang sudah terfilter gitu, yang noise-nya sudah dihilangkan. Nah, kemudian di sini, ini salah satu yang menurut saya sangat-sangat baik gitu di penerapan machine learning gitu. Karena ini misal contoh ada full waveform inversion, itu sangat-sangat membutuhkan performa komputasi yang tinggi. Performa komputasi yang tinggi untuk membentuk model ini. Nah, namun dengan machine learning, ketika training, oke, dia lama. Bahkan mungkin bisa lebih lama. Tapi setelah kita dapat model ini, ketika kita punya data yang serupa seperti ini, kita apply model ini, maka dalam hitungan detik atau mungkin menit ya, menit atau detik, itu kita bisa langsung dapat hasil seperti ini. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, apabila kita punya data yang banyak gitu, sebelum-sebelumnya historical gitu, data, kemudian dari data yang banyak ini, yang sebelum-sebelumnya, kita training semua datanya, kita training, kita buat model yang robust gitu. Kemudian model ini kita apply untuk kalau misalnya kita nemu case-case yang sama ke depannya gitu. Tinggal di-apply, langsung dapat hasil gitu. Tidak perlu menunggu waktu lama. Sama juga untuk interpretasi patahan ini. Ketika kita melakukan manual itu akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu di sini kita manfaatkan machine learning, kita training, kemudian kita apply. Kita langsung dapat patahannya. Kita bisa langsung memetakan patahan yang kita punya di data kita, itu data set yang kita punya. Seperti itu. Nah, di sini untuk contoh aplikasinya. Nah, seperti yang tadi. Ini contoh untuk tadi inversion tadi, velocity inversion atau FWI, full waveform inversion. Nah, ini kenyataannya, aslinya. Kemudian ketika ini kan data sintetik ya. Ketika direkam di forward model kan, direkam seolah direkam gitu kan dapat sinyalnya seperti ini. Kemudian di training, training. Nah, model yang didapat di-apply ke sini hasilnya seperti ini. Kalau dilihat hasilnya memang belum benar-benar ngikutin aslinya gitu. Hasil yang didapat. Cuman hasilnya sudah mendekati gitu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akurasi gitu, kita bisa dengan menambahkan contoh data atau menggunakan algoritma yang mungkin yang lebih optimal gitu untuk case ini. Nah, kalau contoh di sini, ini pakai algoritma yang namanya atau model yang namanya UNet. Dia melakukan training data menggunakan UNet sehingga didapat model. Ketika di-apply ke data record ini, record seismiknya ini, hasilnya ya seperti ini gitu. Tapi secara keseluruhan ini sudah cukup bagus gitu. Dan ini memakan waktu yang singkat untuk
memperoleh ini. Trainingnya mungkin memang lama, cuman ketika untuk memprediksinya itu membutuhkan waktu yang singkat. Kemudian di sini contoh ada contoh menghilangkan ground roll gitu, mengatenuasi lah atau meredam itu ground roll. Jadi di sini kelihatan ada ground roll di data perekaman seismik. Ketika di-apply model machine learning yang sudah di training sebelumnya, ini training data yang ada ground roll dan data yang clean gitu, di training, kita dapat hubungannya sehingga ground roll ini bisa dihilangkan. Kemudian udah dapat model itu, di-apply, hasilnya ground roll-nya sudah minimum gitu hasilnya. Nah, kalau misalnya kita melakukan proses processing seismik gitu untuk menghilangkan ground roll, itu ada beberapa step gitu dan mungkin akan memakan waktu gitu kan untuk melakukan itu, untuk menghilangkan ini ground roll. Oleh karena itu, dengan machine learning, ketika sudah dapat modelnya, kita tinggal apply, langsung hasilnya clean gitu. Sehingga refleksinya nanti akan lebih terlihat. Sehingga ketika dilakukan istilahnya proses selanjutnya sampai misalnya stacking, itu hasil yang diperoleh perlapisannya itu sudah bagus gitu perlapisannya. Karena noise-noise-nya sudah diminimalisir. Seperti itu. Kemudian ini contoh yang menginterpretasi patahan. Nah, kalau yang menginterpretasi patahan ini menggunakan CNN, Convolutional Neural Network. Convolutional Neural Network sendiri ini optimize dipakai untuk misalnya object detection gitu. Nah, di sini objeknya apa kita? Objeknya patahan gitu. Patahan ini kita bisa bedakan dengan perbedaan nilainya kan di seismik ini. Kalau misalnya secara kasat mata adanya ketidakmenerusan kan. Tapi kalau misalnya secara data nilainya ada perubahan nilai gitu di situ. Yang sehingga kita lihat dia tidak menerus gitu kan. Nah, di sini convolutional neural network itu diterapkan untuk memprediksi patahan ini. Kemudian ada juga di sini kita bisa pakai istilahnya unsupervised learning. Nah, machine learning ini sebenarnya itu ada beberapa pembagian, secara umum itu ada dua, supervised dan unsupervised. Supervised itu kita punya istilahnya data training gitu, atau kita bisa atau istilahnya kita punya feature yang ingin kita capai gitu. Nah, kalau unsupervised itu kita tidak ada gitu. Jadi dengan data yang ada, dia langsung memutuskan mengcluster istilahnya, mengcluster data-data yang kita punya gitu dari pola datanya. Nah, di sini kalau misal contoh unsupervised, kita lihat di sini. Nah, kita anggap ini bukan KNN dulu ya. Nah, kalau misalnya kita secara kasat mata, ini kan titik-titik apa bulat-bulat segitiga sama segi empat ini. Ini kalau dari plot ini, cross plot ini sudah terpisah gitu. Nah, supervise itu bisa langsung memisahkan gitu klaster-klaster ini. Satu, dua, tiga gitu. Jadi di sini unsupervised langsung, oh ini dia satu rumpun gitu, satu satu klaster. Ini satu klaster, ini satu klaster. Dia langsung melihat dari pola datanya. Namun kekurangannya bukan kekurangan sih. Saya bisa bilang juga kita perlu effort effort lagi untuk menentukan kalau misalnya kita udah nge-cluster nih. Misal contoh Fasies. Ketika sudah di cluster, kita nggak tahu,
oh ini fasesnya apa, ini fasesnya apa, ini fasesnya apa. Maka kita harus tentukan sendiri ini fasesnya apa, ini fasesnya apa, ini fasesnya apa. Kalau misalnya yang merah ini fasesnya sandstone misalnya, ini misalnya dolomit, ini misalnya shale gitu. Nah, di situ yang harus kita effort yang harus kita tambah ketika melakukan unsupervised. Kalau misalnya contoh untuk klasifikasi atau mengclustering Fasies gitu. Nah, tapi kalau misalnya klasifikasi tadi, kita udah langsung tahu, oh yang merah ini, ya udah yang merah ini misalnya sandstone gitu. Karena udah ada tadi feature yang ingin kita capai. Nah, feature yang ingin kita capai misalnya ditandai sama warna ini kan. Maka dia di sini misal sandstone, dolomit, shale gitu. Itu bisa langsung kita dapat ketika kita apply nantinya. Nah, di sini untuk unsupervised, nah, unsupervised ini dari data seismic dia melakukan unsupervised learning menggunakan algoritma ini Fuzzy Siemens clustering menggunakan ya cross entropy FCM CEC. Nah, di sini bisa tercluster gitu, terbagikan. Nah, ada anomali yang misalnya contoh di sini warnanya kuning, biru muda, biru gelap, itu ada di sini. Nah, karena dia unsupervised, maka kita harus tentukan ini yang kuning ini apa, yang biru ini apa, yang biru gelap ini apa. Kita harus pastikan sendiri gitu. Nah, kalau misalnya yang contoh di sini kuning ini, wah ini channel nih gitu kan, kita bisa tahu. Oleh karena itu di sini unsupervised ketika kita pakai itu akan mempermudah ketika nantinya kita memutuskan ini apa, itu apa. Kalau misalnya kita mau melakukan itu secara manual, ya semi manual gitu kan, karena udah dibagi terlebih dahulu oleh si unsupervised, kemudian kita tinggal ngasih label aja gitu. Ini apa, itu apa gitu kan. Nah, ini contoh di seismik gitu, seismik eh, aktif lah, seismik refleksi. Ada juga contoh lain gitu di geofisika, nggak cuma di seismik. Banyak di geofisika ini dipakai machine learning ataupun deep learning. Contoh di sini membersihkan sinyal gitu. Ini contoh data microseismic. Ini menggunakan CBD-NET. Nah, di sini kalau misalnya data clean-nya itu seperti ini rupanya bentuknya. Kemudian di sini ada istilahnya noise. Nah, ketika kita jumlahkan atau kita gabung clean sama noise ini, datanya seperti ini. Nah, ini kita bisa anggap ini data yang terekam gitu, kalau misalnya di sensor microseismic kita gitu. Ini data yang terekam, seperti ini. Nah, namun kita perlunya data yang sinyal asli gitu, yang lebih clean gitu kan. Oleh karena itu, kita bisa terapkan tadi machine learning, sehingga kita apply ke data yang kita punya, dia akan lebih clean gitu. Noise-noise ini akan teredam. Sehingga signal to noise ratio-nya akan meningkat. Oleh karena itu data kita nantinya akan lebih baik. Kita bisa mengolahnya selanjutnya itu lebih mudah dan lebih baik lagi gitu kan. Kita dapat sinyal yang lebih clean dibandingkan tadi sinyal yang direkam. Kita bisa melihat contoh di sini. Ini akan susah kan kita lihat perubahan bentuknya, si amplitude-nya. Nah, tapi di sini serupa gitu dengan yang asli. Kalau ini kan agak susah gitu kan untuk dilihat. Kemudian ada juga penerapannya di magnetotelurik nih. Nah, ini salah satu penerapan yang menarik juga nih di MT. Karena kita tahu
data MT untuk ngelakuin kayak inversinya juga kan cenderung lama tuh. Apalagi kalau misalnya punya titiknya itu banyak. Nah, di sini dibandingkan gitu beberapa metode. Ada yang menggunakan plain DNN, ada yang menggunakan physics driven DNN, kemudian ada yang menggunakan konvensional ini OCaml. OCaml ini ya metode inversinya. Nah, setelah didapat hasilnya, ini data asli, true modelnya, yang asli gitu. Kemudian ini yang menggunakan machine learning atau deep learning yang plain DNN. Hasilnya seperti ini. Mirip kan hasilnya. Kemudian yang menggunakan physics driven. Karena ini kan fenomena fisika ya. Oleh karena itu ya kita coba juga gitu ya istilahnya. Kita pakai physics driven. Artinya kita menambahkan parameter fisika di situ. Di data, bukan di data, di model kita. Biasanya itu di bagian optimization-nya ditambahkan. Nah, di sini didapat model yang seperti ini. Nah, kalau dibandingkan nih dengan yang OCaml, yang biasa dipakai, yang konvensional itu, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat yang hasil deep learning lebih mendekati gitu dibandingkan hasil yang konvensional. Dan juga kita bisa dengan mudah melihat anomalinya gitu kan. Karena ini sesuai dengan data aslinya. Nah, kalau yang OCaml ini kayak ya nyatu gitu yang ini kan. Nah, kalau dilihat secara istilahnya model misfitnya, errornya, ini yang OCaml yang titik-titik biru, itu tinggi gitu kan. Tinggi. Tapi kalau misalnya yang plain DFNN sama physics driven DFNN, itu punya error yang rendah, misfit yang rendah. Kalau dilihat, yang physics driven ini rata-rata errornya lebih kecil dibandingkan yang plain DNN ini. Karena ini tadi kita menambahkan parameter fisika di situ. Sehingga estimasinya bisa lebih sesuai dengan apa yang kita amati gitu. Karena kita amatinya itu kan menggunakan anomali ya fisika gitu kan. Nah, ada juga kalau misalnya kalian tahu data MT, data MT kan ada EX, EY, HX, HY, HZ gitu kan. Mirip seperti ini, time series gitu kan. Nah, kita bisa melakukan cleaning juga gitu kan. Sebelum kita masuk ke proses inversi, ketika datanya udah lebih clean, signal to noise ratio-nya udah lebih tinggi, maka model yang dihasilkan akan lebih bagus juga kan. Oleh karena itu, ketika eh, kita bisa menerapkan deep learning ini atau machine learning ini atau AI gitu kan di eh, geofisika, maka pemodelan yang kita lakukan, interpretasi yang kita lakukan itu akan lebih sesuai gitu kan, akan lebih lebih mendekati truth gitu. Oleh karena itu, untuk machine learning ataupun deep learning ini penting banget di geofisika, penting untuk dikembangkan lagi gitu kan, untuk di geofisika ini. Nah, ini selanjutnya di sini ini contoh inversi magnetik ini, inversi magnetik. Nah, jadi magnetik nih, yang metode yang kita lihat kayak sederhana gitu kan magnetik, tapi kita bisa aplikasikan juga sih machine learning ini di sini. Kita bisa aplikasikan supaya kita bisa dapat contoh di sini melakukan inversi gitu kan. Kita bisa dapatkan model di bawah permukaannya itu seperti apa.
Nah, kalau dilihat di sini, ini yang atas itu menggunakan algoritma yang konvensional gitu, inversi. Nah, ini menggunakan sintetik model untuk nyobanya ini. Nah, model yang aslinya itu ditandai sama kotak yang putih ini. Itu model aslinya. Seharusnya cuma kotak putih ini. Tapi ketika ada diperoleh hasil inversi yang ini, hasilnya seperti ini, melebar kan. Ini juga seperti ini. Adalah perbedaannya gitu kan. Ada perbedaan gitu. Nah, ini juga, ini bahkan nggak terlalu kelihatan yang di sini, bagian kiri bawah ini. Bagian kanan atas masih oke. Nah, bagian yang numpuk gini, nah ini yang susah dibedakan gitu. Karena ketika kita ngukur gitu kan dari atas, kalau misalnya dia numpuk di atas bawah gini, itu kan kayak nyatu aja gitu kan ketika terukur di atas. Jadi satu anomali gitu kelihatannya. Paling yang diandalkan ya kalau misalnya dari samping. Dari samping. Nah, di sini ketika deep learning ini diterapkan, ini pakai CNN. Nah, kalau dilihat ini kotak, terus ini si modelnya yang kita peroleh dari penerapannya. Kita lihat kalau misalnya kita bandingkan sama yang atas, ini kan melebarnya banyak nih, jauh. Kalau yang ini lebih fit gitu dengan yang aslinya gitu. Terus ini lumayan juga. Nah, ini kalau di sini kan kelihatan kayak gini. Ada yang nyambung gini kan. Nah, tapi seharusnya dia kepisah aja gitu. Nah, tapi kalau lihat di sini terpisah dia. Bagus gitu kan. Terus yang bentuk model ini, nah ini yang bagian bentuk model seperti ini, estimasinya masih kurang gitu kan, kalau bisa kita lihat. Tapi itu it's okay lah. Kita kalau misalnya kita kembangin lagi gitu kan, itu bisa memberikan hasil yang mungkin bisa mungkin kita bisa kasih hasil yang lebih bagus lagi gitu dibandingkan ini. Nah, terus di sini yang bawah ini. Nah, kalau di sini kan nggak kelihatan yang kiri bawah. Nah, di sini ada muncul, cuman memang bentukannya tidak sepenuhnya mirip dengan aslinya kan. Nah, terus di sini yang yang numpuk dua ini bisa lebih mulai terpisah nih. Kalau misalnya dia nge-adjust lagi parameternya dan segala macamnya itu, mungkin bisa aja memisahkan atas sama bawah ini. Dan ini memang sulit ini kalau untuk memisahkan atas sama bawah. Seperti itu. Nah, jadi machine learning atau deep learning atau AI itu banyak sekali penerapannya yang dipakai di geofisika gitu. Dari segi pre-processing, kemudian processing, kemudian interpretasi, bisa juga di bagian simulation, itu bisa dilakukan di sini. Nah, kemudian di sini future trendnya untuk machine learning dan deep learning di geofisika atau ya kita bisa bilang geoscience juga. Di sini penerapan artificial intelligence di geoscience ada bagian exploration, earthquake untuk saat ini gitu kan, remote sensing, earth interior, ocean, atmospheric, space gitu kan. Ini diterapkan apa menerapkan machine learning gitu atau AI atau deep learning. Sini diterapkan. Nah, kemudian untuk kedepannya apa yang akan
yang kemungkinan akan lebih banyak lagi nanti dipakai atau eh, diterapkan di geo ini. Ada misal contoh active learning, unsupervised learning, transfer learning, multimodal learning, physics constraint seperti yang tadi, physics constraint, federated, uncertainty estimation. Nah, kalau misal contoh eh, pemodelan static model misal, di oil and gas kan, ada contoh static model. Nah, ketika pembuatan static model, itu kita ada juga melakukan analisis uncertainty gitu. Jadi di simulasi dicoba parameter itu diubah-ubah gitu kan, didapatkan mana nanti parameter mana memberikan uncertainty tertinggi, itu kita bisa dapat. Dan kita bisa memutuskan, kalau misalnya di oil and gas ya, kita bisa memutuskan yang mana misal contoh P10, P50, dan P90 gitu. Itu kita bisa tentukan gitu. Nah, di sini dengan menerapkan machine learning atau deep learning, kita bisa melakukan estimasi uncertainty ini. Nah, kalau misalnya dilakukan secara konvensional itu memang terkadang makan waktu yang cukup lama juga karena tergantung berapa kali kita atau berapa banyak realization, istilahnya realization yang dibentuk gitu. Itu akan memakan waktu. Nah, ketika kita udah dapat tadi model machine learning, tinggal kita apply gitu. Setelah di-apply, sudah. Memang untuk machine learning itu akan cenderung agak lama di awal karena melakukan training terlebih dahulu. Tapi ketika sudah dapat modelnya, kita aplikasikan, itu akan lebih cepat. Ya memang secara istilah, ya berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian kan. Kita sakit-sakit dulu, kita buat modelnya, machine learning, baru kita senang-senang tinggal kita pakai. Tinggal di-apply, apply, apply, selesai gitu. Seperti itu. Oke. Berikut referensi yang saya pakai untuk membuat PPT ini. Oke, sekian untuk penyampaian materi pada malam ini untuk e-learning Hagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.